Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya. Oleh seluruh medis internasional dianggap sudah mati secara medis. Artinya hidupnya sudah bergantung seluruhnya kepada obat-obatan dan peralatan medis. Nggak mungkin bertahan lama hidup. Ini menurut medis ya. Organ tubuh bagian dalamnya sudah cangkokan semua. Sementara bagian organ tubuhnya yang lain sudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang tidak mungkin ditumbuhkan lagi. Tidak ada obatnya. Sehingga dia divonis menurut medis sudah dianggap mati secara medis. Tahun 2008 itulah beliau membaiat 3 putra mahkota, yaitu saudara-saudaranya yang akan menjadi raja setelahnya secara berurutan. 3 orang serentak dibaiatnya. Siapa? Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, dan Pangeran Salman. Urutannya adalah Sultan yang pertama. Bila Sultan meninggal langsung diganti oleh Nayef yang kedua. Nayef meninggal baru Salman yang ketiga. Nah ini siapa ini? Ini adalah Talal, Pangeran Talal. Ini termasuk orang terkaya di dunia. Ini adalah Pangeran Mukrin. 3 orang ini dibaiat. Seluruh dunia menyaksikan Abdullah membaiat karena ini live di TV. Kaum muslimin, qadarullah. Ternyata Raja Abdullah umurnya panjang. Setelah 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Menyusul Pangeran Nayef tanggal 16 Juni 2012 Pangeran Nayef meninggal dunia di London karena penyakit kanker. Abdullah masih hidup. Raja Abdullah baru meninggal bulan Februari 2015. Coba lihat 2 calon pengganti beliau dan meninggal duluan. Beliau masih hidup. Berapa orang sisanya berarti? 3, Salman, Talal, dan Mukrin. Dalam hadis bagaimana? Wafat seorang raja Arab penguasa Mekah dan Madinah. 3 orang putra mahkota selepas beliau akan saling gaduh dan ribut sesama mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang betul-betul menjadi pemimpin Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah saat itu akan jatuh ke tangan keturunan kandungku dari Ahlul Baitku Al-Mahdi, kata Rasulullah. Dan subhanallah, subhanallah, 3 orang ini ternyata punya karakter yang berbeda-beda. Salman dari sejak remaja terkenal sebagai pemuda, sebagai remaja yang taat dan soleh. Dia tidak disenangi di antara seluruh saudara yang lain. Kenapa? Dia cukup berprinsip. Dia mencintai sunnah Nabi. Dia sangat menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Sangat benci dengan apapun jenis maksiat. Dialah yang ketahuan dan diberitakan memukul saudara kandungnya sendiri yang ketahuan meminum minuman keras dan bawa menggandeng perempuan. Dipukulnya sampai berdarah. Dia benci melihat siapa yang berbuat maksiat di depan matanya. Salman ini jabatan tertingginya hanya menjadi gubernur di Riyadh. Tapi ketika Raja Abdullah meninggal, otomatis dialah yang menjadi raja berikutnya. Sebenarnya ada konspirasi untuk menggagalkan beliau. Tapi Allah punya rencana lain. Beliau naik. Setelah beliau naik, nah, Pangeran Talal ini track recordnya seluruh dunia kenal. Mentang-mentang berduit, mentang-mentang kaya raya, tidak ada jenis dosa dan maksiat yang tidak dibuatnya. Sehingga beliau merasa ke depan orang macam gini memegang Arab Saudi akan berbahaya. Pangeran Talal dihapus namanya oleh Raja Salman dari anggota keluarga kerajaan dan diusir. Jangankan untuk menjadi raja berikutnya, dianggap sebagai keluarga kerajaan saja sudah tidak dianggap lagi. Sementara Mukrin, Salman juga tidak ingin menjadi raja berikutnya adalah Mukrin. Sebab apa? Sebab otak, hati, daging, darah, dan jiwa si Mukrin ini berloyalitas sepenuhnya kepada Yahudi dan Amerika. Salman tidak ingin penguasa Arab berikutnya orang macam Mukrin. Walaupun namanya tidak dihapus dari anggota keluarga kerajaan, akan tetapi statusnya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan beliau dicabutnya, dan beliau baiat 2 orang calon raja berikutnya. Anak kandung almarhum putra, yaitu Muhammad bin Nayef. Apabila ini meninggal, pengganti berikutnya adalah anak kandung dia sendiri, Muhammad bin Salman. Ini sudah dibaiat 3 bulan setelah beliau naik menjadi raja. Bapak, Ibu, menurut Bapak Ibu, 2 orang ini sakit hati nggak kira-kira? Anak-anaknya gimana kira-kira? Jangan ditanya, Pak. Apalagi anak kandungnya Talal, Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor 5 dunia.
Gedung tertinggi yang hari ini dibuat di Jeddah, 1,2 kilometer yang disebut dengan Kingdom Tower itu, yang punya Al-Walid bin Talal. Sementara bapaknya sudah dibuang dari kerajaan, maknanya dia dengan keturunannya juga sudah tidak dianggap. Pasti duit akan bicara. Tentara bayaran bisa dibeli, senjata bisa didatangkan, kekacauan bisa diadakan. Betul tidak? Benar kata Rasulullah. Hari ini Pak, di tubuh kerajaan Arab Saudi sudah mulai kuat-kuatan. Ini sudah mulai membuat kubu, ini membuat kubu, dan duit bermain. Pasukan-pasukan bayaran sudah mulai disewa di mana-mana, chaos dan keributan dirancanakan. Susah keadaan Raja Salman sekarang ini Bapak. Sudah ada rencana perebutan kekuasaan, bahkan ada upaya memberacuni dan membunuh Raja Salman. Padahal nggak pun dibunuh, beliau sudah sangat tua. Beliau sudah sangat sepuh dan sudah ada penyakit-penyakit permanen di tubuhnya. Tapi begitulah Pak, tidak ada seorang pun dari mereka bertiga yang berkuasa.